Yang pertama akan kita bahas adalah pengertian sifat wajib Allah. Apa sih yang dimaksud dengan sifat wajib Allah? Sifat wajib Allah adalah sifat-sifat yang pasti ada dan pasti dimiliki oleh Allah, yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Untuk membantu mempermudah adik-adik menghafal sifat-sifat wajib Allah, mari kita dengarkan syair berikut ini. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Bagaimana adik-adik, cukup mudah bukan untuk ikut menyanyikan syair tersebut? Untuk selanjutnya, di sifat-sifat Allah yang telah dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama sifat nafsiyah, kedua sifat salbiyah, 3 sifat ma'ani, dan yang keempat adalah sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat untuk menegaskan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah menjadi tidak ada tanpa adanya sifat tersebut. Yang tergolong dalam sifat nafsiyah adalah sifat wujud. Wujud berarti ada. Sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang membersihkan atau menyucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak pantas dan tidak layak baginya. Sifat-sifat wajib Allah yang tergolong sifat salbiyah ada 5 macam. Pertama adalah qidam, yang berarti dahulu. Salbiyah yang kedua adalah baqa, yang berarti kekal. Adalah mukhalafatul lil hawadithi, yang berarti berbeda dengan makhluknya. Adalah qiyamuhu binafsihi, yang berarti berdiri sendiri. Wahdaniyah, yang berarti esa. Sifat ma'ani adalah sifat wajib Allah yang dapat digambarkan oleh akal pikiran manusia dan dapat meyakinkan orang lain karena kebenarannya dapat dibuktikan dengan panca indera. Sifat wajib Allah yang tergolong dalam sifat ma'ani ada 7 macam. Pertama, qudrat yang berarti kuasa, iradat yang berarti berkehendak, adalah ilmu yang berarti mengetahui, hayat yang berarti hidup, adalah sama yang berarti mendengar, basar yang berarti melihat, kalam yang berarti firman. Adalah sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah adalah sifat-sifat yang berhubungan dengan sifat ma'ani atau merupakan kelanjutan dari sifat-sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah juga. Sifat ma'nawiyah yang pertama adalah qadiron, yang berarti yang maha kuasa. Sifat ma'nawiyah yang kedua adalah muridan, yang berarti yang maha berkehendak. Aliman, yang berarti yang maha mengetahui. Hayyan, yang berarti yang maha hidup. Sami'an, yang berarti yang maha mendengar. Basiran, yang berarti yang maha melihat. Sifat ma'nawiyah yang terakhir atau yang ketujuh adalah mutakalliman, yang berarti yang maha berfirman. Selanjutnya yaitu sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelumnya mari kita simak video untuk mempermudah kita dalam melafalkan sifat mustahil Allah. Adam hudus fana mumatsalatun lil hawadithi qiyamuhu bi ghairihi ta'addud ajzun karoha jahlun al-mautu summun umyun bukmun kaunuhu ajizan kaunuhu mukrohan kaunuhu jahilan kaunuhu mayitan kaunuhu as-samma kaunuhu a'ma abkama. Nah,
Sifat mustahil Allah yaitu sifat yang tidak mungkin ada dan tidak mungkin dimiliki oleh Allah SWT sebagai pencipta alam semesta. Nah, sifat mustahil Allah itu ada 20, yaitu kebalikan dari sifat wajib Allah. Pengertian sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat jaiz Allah adalah sifat kebebasan Allah, yakni kebebasan yang dimilikinya sebagai Tuhan semesta alam. Berikut adalah macam-macam sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kebebasan mutlak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kebebasan untuk mencipta atau tidak mencipta sesuatu. Sifat jaiz bagi Allah yang kedua adalah kebebasan untuk mengatur semua makhluk sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai contoh perilaku orang yang beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Contoh perilaku yang pertama yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Karena sebagaimana kita tahu bahwa salah satu sifat wajib Allah, yakni sifat yang pasti dimiliki oleh Allah, adalah wahdaniyah, yang artinya adalah satu. Kemudian yang kedua yaitu tidak berprasangka buruk kepada Allah walaupun hanya dalam hati. Hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat sami'an, yang artinya yang maha mendengar. Kita sebagai manusia yang merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak patut untuk memiliki sifat sombong. Hal tersebut karena semua makhluk ciptaan Allah itu bersifat fana atau rusak, dan hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang bersifat baqa atau kekal. Kemudian yang keempat yaitu selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat jaiz, yakni sifat kebebasan Allah. Dan salah satu kebebasan Allah Subhanahu wa taala adalah mengatur semua makhluk sesuai dengan yang Dia kehendaki. Maka dari itu, dengan bertawakal kita memiliki keyakinan bahwa semua yang terjadi, baik maupun buruk, adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima yaitu tidak mudah putus asa. Jangan pernah menyerah sebelum berusaha dan berdoa semaksimal mungkin. Karena sesuatu yang kita kira tidak akan mungkin bisa, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkannya. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, maka apapun dapat terjadi sebagaimana sifatnya, yaitu muridan, yang artinya yang maha berkehendak. Dan contoh perilaku yang terakhir yaitu tidak mencuri barang milik orang lain meskipun tidak ada orang yang melihat. Jangan mengira bahwa ketika tidak ada orang yang melihat perbuatan buruk kita, maka kita akan aman-aman saja. Ingatlah selalu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat basiron, yang artinya adalah yang maha melihat. Itulah tadi penjelasan mengenai materi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anak semua bisa memahaminya, dan apabila ada yang belum dipahami, silakan anak-anak semua untuk bertanya melalui WhatsApp group. Terima kasih.